Seperti barusan ini, saya beli donat, ya. Saya beli donat ini cuma dua. Tapi harganya ini 1.400. Saya beli dua karena cuma buat ngopi aja kan. Tapi pelayannya jutek, seolah-olah tidak mau melayani saya karena mungkin saya beli cuma dua. Ini nggak baik ini seperti ini. Mungkin kalau saya beli 10, 20 dia layani dengan ramah. Tapi karena saya beli dua, Allah ngasih kembaliannya aja begini. Jangan seperti itu. Ini contoh aja nih. Tadi dia ngasih kembalian ke saya. Seolah-olah saya ini pengemis, saya ini minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan hari ini kita bertemu lagi di edisi Bisnis Fried Chicken. Masih di edisi Bisnis Fried Chicken. Aku sengaja mengupas tuntas ya di kontenku yang satu ini tentang bisnis fried chicken. Bagi teman-teman, aku ingin mencoba membagi pengalaman ya buat teman-teman yang baru buka usaha fried chicken ya. Mungkin ini berguna ya. Bagaimana dia fokus pada penjualan, kemudian fokus kepada makanan, kemudian dia fokus kepada karyawan, kepada perabotan ya, kemudian juga fokus kepada karyawan. Ini penting sekali. Jadi kalau Anda ingin mau buka usaha harus fokus ya. Jangan tahu-tahu buka usaha Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan. Walaupun itu franchise atau Anda kerjasama dengan orang lain. Jadi Anda harus punya bekal usaha, bagaimana caranya mengelola atau mengembangkan bisnis fried chicken. Jangan kemana-mana, simak yang satu ini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kepada edisi selanjutnya. Edisi kali ini aku akan membahas mengenai pelayanan. Ya, kalau kemarin itu mengenai karyawan, nah sekarang mengenai pelayanan. Ya, fokus kepada pelayanan atau quality service. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayanan di sini atau service? Pelayanan ini artinya memberikan sesuatu kepada customer kita atau kepada pelangganan kita, sesuatu yang tentunya mereka butuhkan. Baik itu makanan, baik itu kebersihan, baik itu kesehatan, baik itu keamanan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita layani apa yang mereka butuhkan. Nah, dalam pelayanan ini ada yang sangat berperan untuk melayani pembeli, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan barang dagangan kita. Siapa dia? Yaitu kasir. Kasir. Jadi kita berbicara masalah pelayanan ini sebenarnya luas ya. Cuma kita kerucutkan saja menjadi satu yang harus kita bahas hari ini, yaitu kasir. Ya mungkin yang lain juga kita bahas, tapi nyerempet-nyerempet aja lah. Kasir ini sangat penting. Dia ujung tombak dalam perusahaan karena dia adanya di depan. Jadi setiap ada customer datang, dia yang melayani. Apa tugas kasir? Tugas kasir, dia melayani customer dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi hajat hidupnya. Untuk memenuhi keinginannya datang ke tempat kita. Mamanya datang mau makan, datang mau minum, datang mau santai-santai, atau datang mau makan cemilan dan lain sebagainya. Dia datang ke counter, maka kasirlah yang melayani. Bagaimana seharusnya kasir? Tolong dikasih tahu. Buat Anda yang punya usaha fried chicken, tolong kasih tahu kasir Anda. Tugas-tugasnya, apa tugas-tugasnya? Yang pertama, menyambut tamu dengan ramah tamah. Utamanya dengan senyuman. Jadi kalau nyambut tamu ini dengan senyuman. Selamat siang, jangan lupa ucapkan selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat datang dan lain sebagainya.
Ini sebagai ungkapan pembuka kata saat dia akan melayani customer atau pembeli. Jadi dia dengan pertama dia senyum, kemudian dia bilang, "Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak, mau pesan apa Pak? Selamat sore Pak, ada yang aneh pada diri saya?" Jadi ini ya. Jadi tolong diajarkan kepada kasir kita bahwa kamu harus ramah. Ucapkan selamat pagi, ucapkan selamat datang, ucapkan sesuatu yang baik yang membuat customer ini merasa tertarik untuk menjadi langganan kita. Lalu setelah kasir ini bersikap ramah tamah, bersikap baik kepada pembeli, ya, tidak boleh marah, tidak boleh jutek, dan tidak boleh ini. Jadi kasir juga harus menguasai apa yang dia jual. Yang pertama, kasir harus menguasai atau hafal harga. Ini penting. Harga ayam berapa? Harga tempe berapa? Harga tahu goreng berapa? Harga chicken fillet berapa? Harga perkedel berapa? Harga kentang berapa? Dia harus tahu. Harga burger berapa? Burger ya. Kalau jual burger. Jadi dia harus betul-betul menguasai. Jangan sampai ditanya, "Berapa harga kentang?" "Mas, saya mau pesen kentang, harganya berapa?" Mikir dulu dia. Nanya temennya, "Berapa harganya?" Ini nggak bisa diandalkan. Jadi dia harus menguasai harga dulu, harga produk yang dia jual. Kemudian dia juga mengetahui barang apa yang dia jual. Jangan sampai ditanya ini, ditanya itu, dia nggak tahu. Mustahil lah kalau nggak tahu. Ini contoh aja ya, misalnya gitu loh. Ya ini bisa terjadi. Mungkin karyawan-karyawan yang baru, makanya dilatih, di training. Jadi dia harus ramah, dia harus menguasai harga, dan dia harus menguasai menu yang dia jual. Kemudian apa lagi? Jangan lupa, kasir harus menawarkan side item yang dia jual. Misalnya kita kan menjual ayam nih. Misalkan dia jual menu-menu tambahan, sop ayam, sop jagung, ya, hati ayam, chicken fillet, terus perkedel, terus kentang. Minumannya juga ditawarkan, baik yang mineral maupun yang tidak mineral, baik yang manis maupun yang tawar, semua ditawarkan. Pokoknya semua ditawarkan. Paket-paket semua juga ditawarkan. Jangan sampai nggak ditawarkan. Ini tugas kasir. Jadi dia sudah menguasai segala sesuatunya, tinggal servis pelayanannya. Kemudian ketika dia melayani pembeli, apapun yang dikatakan pembeli, apapun yang diminta pembeli, dia harus tetap bersikap ramah, harus bersikap lembut. Jangan sampai ada komplain, ya. Kemudian kasir juga harus gesit, nggak boleh lembek. Wah, gemah gemulai, jangan. Kasir harus gesit. Ya, jadi ngambil ini, ngambil itu, sigap sana, sigap sini. Apa bu? Wah, gesit. Artinya lincah, lincah dalam ucapan, lincah dalam perbuatan. "Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, saya mau pesan ayam Pak, berapa potong Bu?" "2 potong." "Pakai apa Bu? Pakai nasi atau pakai kentang?" "Nggak beli paket Bu, saya ada paket ini, paket itu." Wah, langsung diambil, langsung Bu. Nah, ini kasir yang bagus ya. Jadi pelayanan Anda ini akan dinilai oleh pembeli. Nah, satu hal lagi ya, dalam melayani pembeli ini jangan pilih-pilih. Itu loh. Jangan kelihatan orangnya bonafit, ya, keren, seperti orang kaya lah, orang berduit, orang bermobil, pokoknya dilayani dengan baik-baik. Tetapi dengan orang yang seperti saya begini misalnya, orang yang compang-camping misalnya, apa adanya, lalu dilayani dengan semaunya. Jangan. Siapa tahu orang yang seperti saya ini uangnya lebih banyak daripada orang yang perlente. Nah, jadi siapapun dia, siapapun orangnya, kalau dia datang di hadapan kita mau beli barang kita, layani dengan sungguh-sungguh, layani dengan serius, layani dengan senyuman. Jadi jangan pilih-pilih, ya. Walaupun sekalipun dia itu gembel, ya, datang ke tempat kita, tetap kita layani dengan baik, tetap kita layani dengan ramah. Seperti barusan ini, saya beli donat, ya. Saya beli donat ini cuma 2.
2. Tapi harganya ini 1.400. Saya beli 2 karena cuma buat ngopi aja kan. Tapi pelayannya jutek, seolah-olah tidak mau melayani saya. Karena mungkin saya beli cuma 2. Ini nggak baik ini seperti ini. Mungkin kalau saya beli 10, 20 dia layani dengan ramah. Tapi karena saya beli 2, Allah ngasih kembaliannya aja begini. Jangan seperti itu. Ini contoh aja nih. Tadi dia ngasih kembalian ke saya. Aduh. Seolah-olah saya ini pengemis, saya ini minta. Padahal saya beli loh. Walaupun cuma 2 potong saya beli. Ini ya. Ingat, kasir adalah ujung tombak utama sebagai pelayan perusahaan. Sukses buat kita semua.